Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Ratapan pasal yang kedua. Saudara, kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang menulis tentang tangisan Nabi Yeremia di hadapan Tuhan atas malapetaka penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, bangsanya sendiri, bangsa Israel. Dalam kitab Ratapan pasal yang kedua, ayat yang kelima disebutkan demikian. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi ketika umat Tuhan terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Tuhan berubah menjadi seperti seorang seteru, menjadi seperti seorang musuh. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 63 ayat 10, tetapi kita lihat ayat 8 mulai, Tuhan berkata demikian, hampir sama, kurang lebih hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Yesaya 63 ayat 8, bukankah ia Tuhan berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia Tuhan menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Inilah yang terjadi dialami oleh orang Israel, bangsa Yehuda, saudara. Ketika mereka terus-menerus memberontak, menduka-citakan Roh Kudus Allah. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Bukan orang lain, bukan duta, bukan utusan yang Tuhan suruh untuk menyelamatkan mereka, melainkan Tuhan sendirilah yang langsung turun tangan untuk menyelamatkan, menolong, membela, memberkati umat Tuhan. Tetapi mereka selalu menduka-citakan Tuhan. Akibatnya adalah Tuhan sendiri, Rohnya sendiri berubah menjadi musuh mereka. Saudara, di dunia ini kalau kita bermusuhan dengan orang kuat, bukankah itu merupakan sebuah kengerian bagi kita? Ancaman yang sangat serius bagi kita, bahaya bagi kita. Kalau kita bermusuhan dengan seorang yang kuat di dalam dunia ini, kuat dalam secara fisik, kuat secara pangkat, jabatan, kekuatan pengaruh politik dan lain sebagainya. Kalau kita bermusuhan dengan orang seperti itu, kita dalam bahaya. Apalagi kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, dengan Allah yang maha kuasa. Siapa yang akan dapat menolong kita? Siapa yang akan dapat membela kita? Saudara, 1000 tangan berusaha untuk mengangkat kita, tapi kalau tangan Tuhan menekan, kita pasti akan tenggelam. Sebaliknya, 1000 tangan berusaha untuk menenggelamkan kita, menekan kita, tapi kalau tangan Tuhan mengangkat kita, kita pasti akan naik, dan naik. Pengalaman bangsa Israel, baik yang disebutkan oleh Nabi Yeremia tadi, Tuhan menjadi seperti seteru, menjadi musuh, karena mereka selalu memberontak. Kalau seandainya Tuhan terus-menerus menjadi penolong, menjadi pembela bagi mereka, siapa yang bisa melawan Tuhan?
Ketika Tuhan yang bertindak menjadi penolong, menjadi pembela bagi kita, umat Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara? Orang lain boleh mereka-reka segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, kita akan terus ada dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menduka-citakan Roh Kudus, tapi biarlah kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar kami seringkali menduka-citakan Engkau, menduka-citakan Roh-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pulihkan, perbaharui hidup kami. Sehingga bukan murka yang akan kami alami, tapi kasih sayang Tuhan, itulah yang akan selalu kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah keselamatan dan kemujuran dari Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.